Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rena Ustata. Saya dari kelas 103, nomor absen 25 dari 36 murid. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan LKPD, Lembaga Negara Republik Indonesia, yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang lembaga ini lembaga legislatif tertinggi yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang kedua ada DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dari partai politik. Yang ketiga ada DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, lembaga perwakilan daerah tingkat provinsi. Yang keempat ada Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga ini adalah lembaga eksekutif, yaitu pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Yang kelima ada MA. MA adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini memiliki lembaga puncak kekuasaan kehakiman tertinggi. Yang keenam ada MK. MK adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini adalah lembaga peradilan konstitusi. Yang ketujuh ada KY, adalah Komisi Yudisial. Lembaga ini adalah lembaga mandiri pengawas hakim. Oke, jadi tadi itu adalah pengertian dari 7 lembaga nasional Republik Indonesia. Dan yang kedua, saya ingin menyebutkan tugas utama para lembaga negara Republik Indonesia. Tugas utama MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat, mengkaji sistem ketatanegaraan, melantik presiden dan wakil presiden, serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada DPR. DPR tugas utamanya adalah membentuk undang-undang bersama presiden, yaitu adalah fungsi legislasi, menyetujui APBN, fungsi anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada DPD. DPD ini tugasnya adalah mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang keempat ada presiden dan wakil presiden, yaitu tugas utamanya adalah memegang kekuasaan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Yang kelima ada Mahkamah Agung, melaksanakan kekuasaan kehakiman, mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi, yaitu tugas utamanya adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Yang ketujuh ada Komisi Yudisial. Tugas utamanya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Jadi itu adalah tugas utama dari lembaga negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada wewenang utama. Wewenang utama dari MPR itu ada mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada dari DPR, yaitu adalah membentuk undang-undang, fungsi legislasi, dan menyusun APBN. Yang ketiga dari DPD, memberi pertimbangan dan mengajukan RUU terkait otonomi daerah. Yang keempat ada presiden dan wakil presiden, itu memegang kekuasaan pemerintahan dan mengajukan RUU. Yang kelima ada Mahkamah Agung, itu adalah mengadili tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah UU. Yang keenam ada MK, menguji UU terhadap UUD dan memutus sengketa hasil pemilu. Yang ketujuh ada mengusulkan hakim agung dan menjaga perilaku hakim dari Komisi Yudisial. Sekarang lanjut yang kedua, yaitu adalah fokus lembaga eksekutif seperti presiden dan wakil presiden. Pengertian presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan
lembaga eksekutif yang kekuasaan pengertian presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan lembaga eksekutif yang memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara wakil presiden membantu presiden menjalankan kewajibannya dan menggantikan presiden jika berhalangan tetap. Yang kedua, ada tugas dan wewenang presiden. Tugas pertamanya adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Yang kedua, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, ada susunan kabinet. Jadi, presiden yang pertama ada Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Dan masa jabatannya dari tahun 1945 hingga 1967. Yang kedua ada Soeharto dan wakilnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono dari tahun 1967 hingga tahun 1973. Untuk presiden yang kedua dari Bapak Soeharto dan wakil presidennya Sri Sultan Hamengkubuwono dari tahun 1973 hingga tahun 1978. Dan yang ketiga ada dari Pak Soeharto dan wakil presidennya adalah Adam Malik dari tahun 1978 hingga tahun 1983. Yang keempat dari Bapak Soeharto dan wakil presidennya adalah Umar Wira Hadikusuma dari tahun 1983 hingga tahun 1988. Dan yang kelima dari Bapak Haji Sudarmono dari tahun 1988 hingga tahun 1993. Yang kelima dari Bapak Soeharto dan wakil presidennya adalah Tri Sutrisno dari tahun 1993 hingga tahun 1998. Dan yang keenam dari Bapak Soeharto dan wakil presidennya Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie dari tahun 1998. Untuk presiden yang ketiga adalah Bapak Yusuf Habibie dan tidak ada wakil presidennya dan masa jabatannya dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Presiden yang keempat dari Bapak Abdurrahman Wahid atau bisa dikenal sebagai Gus Dur dan wakil presidennya adalah Megawati Soekarno Putri dan masa jabatannya dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Dan yang kelima ada Ibu Megawati Soekarno Putri dan wakil presidennya adalah Hamzahas dan masa jabatannya dari tahun 2001 hingga 2004. Presiden yang keenam adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa kita kenal adalah SBY dan wakil presidennya adalah Yusuf Kala dan Budiono. Dan masa jabatannya adalah dari 2004 sampai 2014. Dan presiden yang ketujuh ada Bapak Joko Widodo dan wakil presidennya yang pertama ada Bapak Yusuf Kala, yang kedua ada Bapak Ma'ruf Amin dan masa jabatannya dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Yang kedelapan ada Bapak Prabowo Subianto dan wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka dan masa jabatannya dari tahun 2024 sehingga 2029. Kabinet adalah sekelompok menteri yang memimpin departemen atau kementerian tertentu dalam pemerintahan, dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Contoh jabatan dalam kabinet: Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fokus lembaga legislatif dari DPR RI. Pengertian DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah lembaga legislatif di Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas-tugas DPR
itu ada 3. Yang pertama, membentuk undang-undang bersama pemerintah. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada komisi-komisi DPR RI. Komisi 1, bidang tugasnya adalah pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika dan intelijen. Komisi yang kedua, bidang tugasnya dalam negeri, otonomi daerah dan pertanahan. Komisi 3, bidang tugas hukum, hak asasi manusia atau HAM dan keamanan. Komisi keempat, bidang tugasnya pertanian, pangan, kelautan, dan perikanan. Komisi kelima, bidang tugas infrastruktur, perhubungan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Komisi keenam, bidang tugas perdagangan. Komisi keenam, bidang tugas perdagangan, Komisi 6, bidang tugas perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, dan usaha kecil. Komisi ketujuh, bidang tugas energi, sumber daya mineral atau SDM, riset, dan inovasi nasional. Komisi 8, bidang tugas agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau P3A. Komisi 9, bidang tugas kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Komisi 10, bidang tugas pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Komisi 11, bidang tugas keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan moneter. Dan yang terakhir ada refleksi. Refleksi memiliki pertanyaan. Mengapa Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pemerintahan? Jawaban saya, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama untuk melaksanakan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan.